Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Sebenarnya apa sih konfigurasi elektron itu? Kita mulai ya. Konfigurasi elektron adalah persebaran elektron pada tiap kulit atom. Ini bisa menggunakan dua cara, ada yang berdasarkan kulit dan berdasarkan orbital. Kalau yang berdasarkan kulit, nah kita tahu atom itu terdiri dari kulit-kulit. Ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, yang berdasarkan kulit ini disesuaikan dengan teori atom Niels Bohr. Pada teori atom Niels Bohr, ini ada kulit K, L nilainya 2, M nilainya 3. Yang di tengah itu disebutnya inti atom, terdiri dari proton dan neutron. Elektron itu muatan negatif mengelilingi inti atom. Nah, setiap lintasan ini, kulit K, L, M, N, dan seterusnya, memiliki elektron dengan rumus maksimalnya 2n pangkat 2. Jadi kalau kulitnya K, N-nya sama dengan 1, berarti rumusnya 2n pangkat 2. 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Berarti kulit L itu maksimalnya 8 elektron. Kulit M maksimalnya 18 elektron. Kulit N maksimalnya 32 elektron. Kulit O maksimalnya 50 elektron. Ini contoh konfigurasi elektron pada beberapa unsur. Atom hidrogen, dia nomor atomnya 1, berarti hanya ada 1 elektron. Ini gambarnya. Kemudian litium, elektronnya ada 3, berarti di kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 1 elektron. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang karbon, gambarannya seperti ini. Nah, setelah kita tahu contohnya, kita coba untuk penulisannya. Konfigurasi elektron beberapa atom. Contoh yang pertama itu 11 natrium Na. Natrium punya nomor atom 11. Berarti dari 11 elektron ini harus disebar di kulit K, L, M, dan N. Ada 11 elektron. Karena kulit K itu maksimalnya 2, berarti elektron natrium di kulit K hanya boleh ada 2. Kemudian sisanya kulit L itu 8 dan di kulit M itu 1. Oh ya, elektron pada kulit terluar itu disebutnya elektron valensi, dan elektron valensi ini tidak boleh lebih besar dari 8, jadi maksimalnya 8, gak boleh lebih dari 8. Nah, yang kedua ada magnesium. Magnesium nomor atomnya 12, berarti konfigurasi elektronnya 2, sisanya 10, kan tidak boleh langsung ditulis 10, jadi 8 dan 2. Untuk aluminium, aluminium ini punya 13 elektron, disebar di kulit K itu 2, sisanya 10, 13 dikurangi 2 itu 11. 11 tidak mungkin langsung dimasukkan di kulit L semuanya, karena kulit L maksimalnya 8, berarti ditulis 8. Sisanya itu 3, berarti 3 ditulis di yang paling terakhir di kulit M. Nah, yang terakhir ada Br atau brom. Brom
punya nomor atom 35, berarti konfigurasi elektronnya di kulit K2, di kulit L8, di kulit M18, sisanya 2 tambah 8 10 tambah 18 28 kurang 7. Nah, 7 disimpan di kulit terakhir atau di kulit N. Semuanya ini disebut konfigurasi elektron atau persebaran elektron pada setiap kulit. Nah, untuk persebaran elektron setiap kulit ini yang tadi disebut elektron valensi, berarti natrium elektron valensinya adalah 1. Kemudian magnesium elektron valensinya 2, aluminium elektron valensinya 3, brom elektron valensinya itu 7. Elektron valensi ini nanti bisa digunakan untuk melakukan ikatan kimia. Untuk cara menentukan letak unsur berdasarkan konfigurasi elektron, kita bisa lihat golongan dan juga periodenya. Golongan itu dilihat dari elektron valensi atau elektron yang letaknya pada kulit paling luar. Contohnya ini 3 Li. Li punya atomnya Li punya elektron 3, berarti disebar di kulit K ada 2, di kulit L itu 1. Nah, jumlah kulit itu menandakan periode. Li punya 2 kulit, 1, 2. Jadi Li itu ada di periode 2. Golongannya itu dari elektron valensi. Elektron valensinya 1. Berarti Li itu masuk ke dalam golongan 1A. Oke, coba kita cek. Ini, nah, Li ada di golongan 1A periode 2, baris kedua. Seperti itu. Yang selanjutnya ada klor. Klor nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 7. Periodenya ditunjukkan dari jumlah kulit. Kulitnya ada 1, 2, 3. Berarti dia periode 3. Kalau golongannya dari elektron valensinya di sini 7. Berarti dia golongan 7A. Bisa dicek lagi di sini. Nah, periode 7A golongan 7A periode 3, baris 1, 2 ke 3. Itu Cl. Yang selanjutnya Ca nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 2. Kenapa nggak langsung 10 aja di sini? Padahal kan kulit ketiga maksimalnya 18. Gak bisa kayak gitu karena elektron valensi itu paling besar 8, gak boleh lebih dari 8. Jadi disebar lagi, berubah jadi 2, 8, 8, 2. Jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada di periode 4. Golongannya evalnya di sini 2. Berarti dia golongan 2A. Nanti kita cek bareng-bareng ya.
Untuk germanium berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 4. Kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di periode 4. Evalnya 4. Kalau gitu dia golongan 4. Untuk SB dia nomor atomnya 51. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 18 dan 5. Jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di periode 5. Elektron valensinya 5. Elektron yang terletak pada kulit terluarnya itu 5. Berarti dia golongan 5A. Sekarang kita cek untuk kalsium, germanium, dan SB. Cek di sini. Kalsium tadi golongan 2 periode 4. Kalau yang germanium golongan 4A periode 4. Yang SB antimon golongan 5 periode 5. Golongan 5A periode 5. Nah, sekarang setelah selesai membahas ini, kita bahas lagi tentang konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, kalau yang berdasarkan orbital, kalau tadi kan kulit-kulitnya, sekarang berdasarkan subkulit atau orbitalnya. Yang pertama dibahas ini konfigurasi berdasarkan orbital. Orbital itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada orbital S, orbital P, orbital D, dan satu lagi ada orbital F. Ini orbital S, ini orbital P, dan ini orbital D. Jadi penggambaran orbital itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu dengan yang namanya teori Aufbau. Teori Aufbau ini menjelaskan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang rendah baru ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, ini kita bikin tingkatan energinya. Jumlah elektron maksimalnya itu orbital S maksimalnya 2, orbital P maksimalnya 6, orbital D maksimalnya 10, dan F maksimalnya 14. Jadi urutannya ngikutin alur ini. Nah, jadi yang pertama itu 1S2, terus yang kedua 2S2. Dari 2S gak langsung ke 3S, tapi ke 2P dulu. Dari 2P ke 3S2, ke 3P6, kemudian 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Dari 5S gak langsung ke 6S, tapi naik lagi ke atas ke 4D. 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, kemudian 5F14, 6D10, 7P6, dan 8S. Ini disebutnya teori Aufbau. Yang selanjutnya kita coba. Nah, yang barusan kan sudah dijelaskan tentang teori Aufbau-nya. Penulisannya contohnya seperti ini. 2P6.
2-nya itu disebut koefisien, sedangkan P itu disebut orbital. Orbitalnya itu bisa orbital S, orbital P, orbital D, maupun orbital F. Sedangkan angka 6 ini menunjukkan jumlah elektronnya. Orbital S maksimalnya 2 elektron, orbital P maksimalnya 6 elektron, orbital D maksimalnya 10, F maksimalnya 14. Ya, jadi di setiap orbital itu punya jumlah elektron maksimalnya. Contoh yang pertama, kita pakai fluor, 9 fluor. Fluor nomor atomnya 9. Nah, berarti persebaran elektronnya di orbital S 1s 2, karena S maksimalnya 2 ya. Kemudian masuk ke 2s 2 tambah 2 itu hasilnya 4, sedangkan dia punya 9, berarti 4. 5 lagi itu di orbital P, jadinya 1s2, 2s2, dan 2p5. Ini konfigurasi elektron untuk F, fluor. Sekarang untuk magnesium. Magnesium nomor atomnya 12, berarti dia punya 12 elektron. Di 1s2, 2s2, 2p6. 2 tambah 2 tambah 6 itu 10. Menjadi 12, 2 lagi ada di orbital 3s2. Untuk aluminium nomor atomnya 13. Urutannya berarti S, S, P, S, P. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kita cek 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 1 13. Jumlah elektronnya sama. Yang terakhir 35 Br, berarti sesuai urutan ini ya. Yang pertama 1s2, 1s2, kemudian maju ke 2s, berarti 2s pangkat 2. Sekarang dari 2s nggak langsung ke 3s, tapi ke 2p, 2p6, kemudian ke 3s, 3s2, dari 3s ke 3p, 3p6, dari 3p ke 4s, 4s2, kemudian ke 3d 10. Kita cek dulu. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 10 20 tambah 2 tambah 6 tambah 2 30. Ininya 35, berarti 5 lagi ada di setelah 3D itu 4P 5. Jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Ini konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, kemudian kita juga harus tahu konfigurasi elektron untuk gas mulia. Gas mulia ini adalah unsur yang paling stabil, jadi sering dijadikan patokan. Nah, contohnya ini ada helium, nomor atomnya 2, berarti konfigurasi elektronnya 1s2. Neon 10, 1s2, 2s2, 2p6. Argon 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi jumlah yang atasnya ini jumlah elektronnya yang pangkatnya harus sama dengan jumlah nomor atom yang di sini. Kalau ini 18, ini juga 18.
dan urutannya harus sesuai sama ini, konfigurasi elektronnya sesuai dengan tingkatan energinya. Contoh yang KR kripton 30, kita tulis dulu urutannya SS-nya. Orbital S, S, SS, P, S, SS, P, S, P, S, D, P. Sudah sesuai ya? SS, P, S, P, S, D, P. Cek jumlah elektronnya 2, 2, 6, 10. Ini 20, 36. Sama 36. Untuk yang XE juga sama, tinggal diurutkan sesuai yang ada di tingkatan energi orbitalnya, kemudian dijumlahkan elektronnya. 54 XE berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, dari 5S ke 4D, 4D10 terakhir ke 5P6. 2 tambah 2 tambah 6 10, ini 20, 30, 40, 52 tambah 2 54. Setara ya. Untuk yang 86 radon 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Dari 5P langsung ke 5D tapi ke 6S, 6S2, kemudian ke 4F14, kemudian ke 5D. Nah ini 5D10, akhirnya ke 6P6. Nah, konfigurasi elektron untuk gas mulia ini bisa dijadikan untuk menyingkat penulisan konfigurasi lainnya. Contohnya ini. Contohnya untuk HE ini kan gas mulianya ya. Gas mulianya 2. Kalau Li ditulis dengan penyederhanaan, disingkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia, seharusnya ditulisnya 1S2, 2S1, karena 3 ya nomor atomnya, 2 tambah 1, 3. Tapi karena ini sama dengan penulisan yang gas mulia, bisa ditulis jadi tinggal ditulis ini lambang dari gas mulianya, kemudian sisanya yang 2S1. Jadi Li itu bisa ditulis konfigurasi elektronnya He2S1. Untuk magnesium itu lebih dekat dengan neon, 10 neon. Harusnya 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2. Karena ini bisa disingkat, diganti dengan konfigurasi elektron neon, jadi dituliskan neon 3S2. Begitupun dengan SC. SC27 yang lebih dekat ke 27 itu kan AR18. Jadi ini yang samanya bisa disingkat, jadi diganti dengan tulisan AR, selebihnya yang 4S2 3D1 nya ditulis lagi 4S2 3D1. Yang selanjutnya untuk subkulit D, mereka akan stabil jika terisi penuh ataupun setengah penuh. Contohnya ini 24Cr, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4, atau disingkat jadi AR, 4S2, dan 3D4. Nah, untuk orbital D-nya kan maksimal 10 ya. Ini dia tulisannya 4.
4 itu belum setengahnya. Jadi ini adalah konfigurasi elektron yang tidak stabil. Mereka lebih stabil dalam kondisi seperti ini. Jadi satu elektron yang di S dipindahkan ke D. Jadi AR 4S1 3D5. Ini setengah penuh. Untuk yang contoh penuhnya 29Cu. Seharusnya kan seperti ini. 4S2 3D9. Karena D-nya itu 9, mau jadi 10, satu lagi kita ambil dari yang S, pindahkan satu ke D. Karena yang ini itu tidak stabil, yang lebih stabilnya itu AR 4S1 3D10. Jadi untuk orbital D, mereka lebih stabil dalam keadaan setengah penuh ataupun dalam keadaan penuh. Nah, yang selanjutnya sama halnya seperti konfigurasi elektron menggunakan kulit. Nah, menggunakan orbital juga dapat menentukan golongan letak dari unsur tersebut. Nah, ini kita pakai warna ini. Contohnya ini. Kalau periode itu ditentukan dari koefisien yang paling besar. Kalau golongan itu tergantung pada subkulit yang terluar. Kalau yang subkulit terluarnya S, berarti dia golongan A. Kalau subkulit terakhirnya P, harus ditambah dengan elektron yang ada di subkulit S. Ini termasuk golongan A. Kalau dia yang terakhirnya orbital D, tetap harus ditambah dengan orbital S, nanti golongannya B. Kalau jumlah D dan S-nya antara 3 sampai 7, berarti dia masuk golongan 3B sampai 7B. Kalau D tambah S-nya sama dengan 8 sampai 9, berarti dia termasuk ke golongan 8B. Kalau nilai elektron pada orbital D dan S-nya sama dengan 11, berarti dia masuk ke golongan 1B. Kalau D dan S jumlah elektronnya sama dengan 12, berarti termasuk ke golongan 2B. Contoh yang pertama, 3Li. 3Li konfigurasi elektronnya 1S2 dan 2S1. Periode dilihat dari koefisien terbesar 1 dan 2. Yang lebih besar itu angka 2, sehingga periodenya dia periode 2. Untuk orbital yang terakhirnya S, berarti dia golongan A. Lihat yang di atasnya, elektronnya ada 1, berarti golongan 1A. Contoh nomor 2, 8O. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, dan 2P4. Koefisiennya yang lebih besar 1 atau 2. Yang lebih besar itu angka 2, sehingga periodenya itu periode 2. Sekarang dicek untuk menyatakan golongan. Ini orbital terakhirnya P. Karena P harus ditambahin S, berarti P-nya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga dia masuk ke golongan 6A. Contoh selanjutnya 29Cu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D9. Koefisiennya 1, 2, 3, 4, dan 3.
Yang lebih besar itu angka 4, sehingga dia periodenya periode 4. Untuk golongannya, karena D harus ditambahi dengan S. D-nya 9 elektronnya, di S ada 2. 9 tambah 2 itu 11. Kalau hasilnya 11, berarti dia masuk ke golongan 1B. Contoh selanjutnya, 27 CO. Untuk 27 CO, konfigurasi elektronnya 1s1, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6, 4s2 dan 3d7. Yang paling besar koefisiennya itu angka 4, berarti dia di periode 4. Yang terakhirnya itu 3d7. Kalau D berarti harus ditambah dengan S jumlah elektronnya. Di D ada 7, di S ada 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Berarti CO ini termasuk ke golongan 8B. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai konfigurasi elektron ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik atau ada yang salah-salah. Ya, terima kasih telah belajar bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.